سيدنا ونبينا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita semuanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga akhir hayatnya dan hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lalu telah kita bahas masalah bentuk-bentuk kesyirikan dari bab khusus, yaitu yang menjelaskan tentang hukum menggunakan gelang atau kalung atau apa lagi, ya, cincin, intinya segala sesuatu yang digunakan sebagai tolak bala agar supaya ia mendapatkan manfaat atau ia jauh dari mudarat. Baik, itu yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Betul ya? Terus kita sebutkan juga tentang ayat Al-Quran dalam surah apa? Az-Zumar ayat 38. Ya, Az-Zumar ayat 38. Yang di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertanyaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya bertanya kepada orang-orang musyrik tentang sesembahan mereka. Ya. Taib, kemudian kita bawakan pula hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lafaz beliau, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, idza ista'anta fasta'in billah, ta'arraf ila Allahi fir rakha. Nah, begitu sampai akhir dari hadis-hadis tersebut, ya, agar menjadi pelajaran bagi kita bahwasannya apabila kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah murajaah kita akan lengkapi ini dulu, baru kemudian di pertemuan berikutnya kita langsung murajaah dua sesi yang pertama kemarin sama sesi yang sekarang akan kita pelajari bersama. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, perlu Anda ingat lagi di pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala dalam surah Az-Zumar ayat 38. Qaulillahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Ya, bagaimana pandangan kalian dari apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala? In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Apabila seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudaratan bagiku, apakah sesembahan-sembahan kalian itu bisa, ya, mencegah kemudaratan itu dariku? Aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikati rahmati. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rahmat, kebaikan, keluasan kepada diriku, apakah itu sesembahanmu bisa menahan kebaikan yang Allah berikan padaku? Qul hasbiyallah, katakanlah wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah orang-orang itu bertawakal. Taib. Dalam ayat tersebut telah kita jelaskan sedikit di pertemuan yang lalu apa maknanya, mana secara umum dari ayat ini yang berkaitan dengan bab nanti, yaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang rasa harapnya digantungkan kepada selain Allah, yang mana ia meminta bukannya kepada Allah, justru ia minta kepada selain Allah. Paham ya sampai sini ya? Jadi Rasul itu suruh tanya ke mereka,
Apa tujuannya? Agar supaya mereka memikirkan atas apa yang mereka perbuat. Atas apa yang mereka perbuat. Apakah memang benar apa yang mereka lakukan itu berada di atas kebenaran? Apakah yang mereka lakukan itu justru malah berada di atas kesalahan? Maka diajak berfikir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita ini terkadang harus bertanya kepada orang-orang atau kepada diri kita yang mungkin masih suka terhadap kelenik-kelenik, ya kan? Masih suka terhadap apa lagi? Khurafat, takhayul, betul kan? Takhayul itu bahasa Arab takhayyal. Khayal hayal, Pak. Betul. Itu takhayyala yatakhayyalu. Apa artinya? Ya berhayal. Berhayal, memikirkan sesuatu dalam bentuk hayalan. Takhayyul adalah sebuah cerita hayalan. Paham ya? Pertama, apa ciri-ciri takhayyul? Pertama, cerita tersebut bukan berasal dari dalil Al-Quran dan hadis, yang pertama. Yang kedua, cerita tersebut di luar nalar manusia biasa. Duh, kan kalau begitu kan mukjizat juga di luar nalar manusia. Karomahnya orang saleh, ya nanti dulu. Ya, disebut takhayyul ketika tidak terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang saleh. Paham ya? Kisah-kisah, cerita. Kemudian kalau toh seandainya terjadi pada orang soleh, tidak melebihi kehebatan mukjizat. Sesuatu yang luar biasa di luar nalar manusia, tingkatan paling tinggi adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, tidak ada nabi dan rasul dari awal sampai akhir diutus sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mukjizat mereka semua telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokan manusia paling luar biasa siapa? Rasulullah. Enggak ada yang lebih dari itu. Enggak ada yang lebih dari itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat membelah bulan. Dibelah bulan itu biidznillah subhanahu wa ta'ala. Terbelah bulan itu. Ya. Loh, kok di luar nalar manusia? Ya, Anda harus percaya karena itu adalah mukjizat. Ya. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki mukjizat bisa berbicara dengan hewan. Betul kan? Dan hewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bisa berbicara dengan hewan. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seekor onta nih. Seekor onta itu ngadu. Ketika Rasulullah lewat tuh ngadu kepada Rasul tentang perlakuan tuannya terhadap dirinya. Tuan saya itu zalim kepada saya, begini, curhat kepada Nabi. Sambil hampir nangis tuh onta. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri tuannya, si pemilik onta. Ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuannya kaget, loh, tahu dari mana? Ternyata ontanya cerita. Tuannya nggak bisa protes dong, ontanya nggak bisa ngomong ke dia. Ini menunjukkan bahwasannya itu mukjizat. Jadi manusia yang paling luar biasa, paling hebat, tidak ada yang melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang paling hebat bisa melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Coba. Apa itu? Isra Mi'raj. Isra dari Makkah sampai mana? Bukan Madinah lagi, Pak. Masjidil Aqsa. Subhanalladzi, Maha suci Allah yang telah asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram kepada Masjid Aqsa. Ya. Kata Allah, barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang kami berkahi atas perjalanan tersebut. Linuriyahu min ayatina. Perhatikan kalimat itu. Kami ingin menunjukkan kebesaran kami kepada manusia.
Jadi Rasul di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah tujuannya agar supaya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Udah paham sampai sini ya? Jadi kalau ada orang yang ceritanya melebihi kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini ya bisa dikatakan sebagai khurafat atau takhayyul. Atau di bawah Nabi, karomahnya melebihi karomahnya Abu Bakar, melebihi karomahnya Umar, melebihi khulafaur rasyidin yang 4 Utsman dan Ali, maka bisa dipastikan cerita tersebut adalah cerita khayal. The power of khayal, hayal, Pak. Banyak enggak? Banyak. Ya, seumpama. Ini orang sholatnya enggak di masjid, sholatnya di Mekah. Abu Bakar, Pak, tinggal di Madinah. Enggak pernah tuh ada ceritanya istrinya kayak yang cerita atau sahabat kayak yang cerita, Umar kayak cerita tentang Abu Bakar. Abu Bakar kalau sholat di Mekah. Wallahi, siapa yang lebih wali antara Abu Bakar dengan orang-orang sekarang? Abu Bakar. Kata Nabi, seandainya imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya manusia sedunia sejak zaman Nabi sampai akhir zaman, ditimbang sama imannya Abu Bakar, kalah imannya manusia itu. Cek beratan imannya Abu Bakar. Cukup itu sebagai bentuk karomahnya Abu Bakar, Allah berikan keimanan kepadanya dan keimanan yang tinggi. Manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul itu cukup jadi karomahnya dia. Coba, nggak ada kan ceritanya begitu kan? Iya. Ya, maka ini menunjukkan kelenik-kelenik, takhayul, hurafat-hurafat yang menyebar. Ya, itu tidak perlu dipercaya. Paham ya? Loh kok terjadi Ustaz? Itu bisa jadi pertama memang sudah takdirnya. Betul kan? Memang sudah takdir yang Allah tetapkan untuknya. Bukan karena sebab ini dan itu, bukan. Makanya ada orang itu melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya dia nggak tahu apa-apa tentang itu. Kalau toh seandainya itu terjadi pada dirinya sesuai dengan apa yang ia inginkan, ketahuilah itu tidak lepas dari takdir Allah. Ketika seorang, ini contohnya, dia cerita terhadap, dia suka terhadap kelenik-kelenik. Saya kalau pengen kaya, saya harus ya ke fulan bin fulan, mau hidup ataupun wafatnya. Kemudian nanti saya harus begini-begini, saya harus menjalani amaliyah begini dan begitu. Akhirnya dia melakukan perbuatan tersebut. Padahal Abu Bakar dulu, Pak, kalau mau kaya kerja dulu, Pak. Betul kan? Abdurrahman bin Auf kalau kaya ya dagang dulu. Utsman bin Affan kalau pengen kaya ya dagang dulu. Enggak tuh Utsman bin Affan ngamalkan amaliyah yang enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Betul kan? Iya. Nah, dia lakukanlah amaliyah tersebut. Maka ini termasuk bagian dari khurafat ataupun takhayyul yang dapat mengarahkan kepada kesyirikan. Apalagi sampai menggunakan objek-objek tertentu untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang ia inginkan, baik itu untuk menarik manfaat atau menolak mudarat. Ya, ada orang pakai panglaris seumpama. Atau biasa kalau supaya menarik lawan jenis itu pengasihan, betul kan? Ya. Ya. Atau agar supaya sembuh dari apa? Penyakit, menggunakan pengobatan tanda kutip alternatif. Betul kan? Datang ke dukun. Dukun itu tetap dukun, Pak. Mau casingnya sama, tetap dukun gitu loh. Loh Ustaz, dia sholat. Emang dukun itu terkadang sholat memang. Akan tetapi terkadang sholatnya itu menjadi syarat antara dia dengan setonnya. Iya loh. Belum tahu ya? Belum tahu. Ana pernah nanya ke seorang yang sudah tobatan dukun. Betul Pak.
Dia ikut ngaji. Cuman semenjak ada corona itu beliau belum kelihatan lagi ngaji. Jadi beliau tuh jauh dari Pasuruan, di Pasuruan kabupatennya di pedalaman. Dia ngomong gini, saya itu dulu tukang buat air begini dan begitu. Jadi air Aqua itu katanya, nyebut merek nggak apa-apa lah, keceplosan. Jadi air mineral itu katanya harganya 3.500. Dia bacain dicelupin apa. Ya banyak orang datang ke dia. Dia nggak buka praktek, nggak buka praktek. Kenapa? Kalau buka praktek nanti saya dikira dukun. Padahal dia yang dilakuin mau buka praktek, nggak buka praktek udah dukun gitu. Paham kan? Ya, nggak, mana ada dukun buka praktek perdukunan, nggak ada. Ada rumahnya dukun, depan rumahnya ditulis dukun sakti. Nggak ada. Ustadz iya tulisannya. Dia mencoreng nama ustadz itu. Tapi dia ngomong apa? Anda jual setelah itu 300, 500. Dan pasien Anda itu datangnya dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari luar Jawa. Dari luar Jawa, hanya modalkan apa? Air. Kasih tahu. Apakah dengan seperti itu sampean meyakini bahwasannya apa yang sampean lakukan itu dapat menyembuhkan penyakitnya orang itu? Kata dia, saya tidak ngurus. Mau itu nyembuhin nggak nyembuhin saya tidak ada urusan. Yang penting saya akan yakinkan siapa? Nih dikasih sugesti, diyakinkan si pasien ini agar supaya yakin dengan air. Sekalipun dirinya nggak yakin sama air itu. Munafik tuh dukun itu. Dirinya sendiri tidak yakin dengan air itu, dia berusaha yakinkan orang agar supaya yakin dengan air itu. Ya. Kemudian kata dia, itu nanti akan memberikan efek ketergantungan dan apa itu namanya? Kontinu. Kecanduan. Jadi bulan depan nanti kalau air habis, itu nanti bakal apa lagi? Datang lagi kumat penyakitnya, minum air itu. Ya. Maka itu menunjukkan kesyirikan. Alhamdulillah ketika sudah tobat, ya kan, dia betul-betul bertobat. Bahkan salah satu caranya dia berusaha untuk meruqyah dirinya sendiri dengan ruqyah syariah, ya kan. Kemudian setelah itu dia baru berani menyingkap bagaimana praktek-praktek perdukunan. Maka ini berbahaya. Apalagi Anda tahu kan di mana di Pasuruan sendiri ada yang dukunah itu. Dukun kan laki. Kalau ada tamar buton dukunatun perempuan. Dukun wanita, betul kan? Iya. Nggak usah disebut Pak, ntar banyak orang datang lagi. Itu bukan pengobatan alternatif. Ya namanya pengobatan itu dengan sesuatu yang pertama itu ada dalil syar'inya. Yang kedua harus ada tajribah. Tajribah itu penelitian. Ya, kemudian ada percobaan dulu. Diteliti semua, apabila itu bisa menyembuhkan penyakit, maka boleh digunakan. Ya, akan tetapi yang harus diletakkan pertama kali itu halal atau haram. Hukum syariatnya dulu. Meskipun diteliti itu bisa menghilangkan penyakit, tapi secara syariat itu tidak bisa. Halal haramnya belum jelas, maka tidak boleh digunakan sebagai apa? Pengobatan. Insyaallah kita akan bahas itu lebih detail pada hadis berikutnya dari Imran bin Husain di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya intinya kalau ingin berobat harus diperhatikan dulu halal haramnya pertama, yang kedua apakah ini sudah ada penelitiannya secara ilmiah. Ada orang jual tuh cairan obat anti corona seumpama. Secara ilmiah dokter nggak mengatakan itu anti corona. Paham ya? Air, padahal air mineral biasa, ini anti corona. Ya kan, anti corona. Ada suatu ketika lucu ini lucu tapi agak-agak sedikit ngenes juga Pak. Kasihan Pak. Ada seorang yang meninggal, bukan meninggal, dia sudah kritis. Dan tanda-tanda kena corona itu ada pada dirinya. Ada sama pasien ini, sama orang ini.
Ya. Kemudian dirujuklah itu ke rumah sakit, ke klinik-klinik, nggak ada yang mau nerima, Pak. Kenapa soalnya? Ini sudah kondisinya kritis, kemudian tanda-tanda terkena penyakit corona itu ada semua di situ, di orang itu. Akhirnya telepon si dukun, keluarganya karena tidak tahu nggak tahu tentang ilmu agama kan, telepon. Kata keluarga, nggak usahlah, sudahlah, nggak usah bawa ke puskesmas, rumah sakit, nggak usah. Wis kita bawa aja ke dukun. Siapa tahu dia ngasih obat alternatif katanya. Ditelepon dukunnya. Dukunnya nanya, ini gimana ciri-cirinya? Kenapa sakitnya? Begini. Ya udah janjian besok. Ternyata dukunnya besoknya nggak ada. Disamperin lagi nggak ada. Mungkin dukunnya mikir juga, ini betul-betul nih corona ini. Jinnya ngasih tahu, corona itu. Ya, maka dukun pun terkadang takut sama penyakit, sama corona. Oleh karenanya, jadi tidak usah dipercaya terhadap perkara-perkara seperti itu. Ya, kemudian hati-hati dengan penggunaan jimat, penglaris, ya, penglaris. Kemudian apalagi tolak bala, betul. Iya, jimat-jimat yang biasa digunakan untuk tolak bala, ilmu kekebalan. Tidak ada ceritanya Nabi dan Rasul itu kebal, Pak. Rasulullah itu perang Uhud, bayangin perang Uhud. Coba seumpama Nabi kebal pertama, kemudian Nabi tahu perkara gaib, niscaya Nabi nggak akan terluka di perang Uhud. Itu kunci itu. Kalau Nabi tahu perkara gaib, niscaya Nabi akan menghindar dari tebasan musuhnya, betul kan? Iya. Tahu perkara gaib gitu, wah ini bakal mukul pakai kanan nih, gitu. Ya kan? Wah ini bakal mukul, pasti beliau menghindar. Kalau tahu perkara gaib. Kemudian kalau beliau kebal, nggak mungkin ceritanya di situ beliau pakai baju besi. Rasulullah itu perang Uhud, itu pakai baju besi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baju besi terbaik yang beliau pakai dan beliau miliki. Hanya nampak apa? Mata dari lubang-lubangnya itu. Saking rapatnya, Pak. Rasul loh, kena tebas pedang, jebol baju besinya. Rahangnya akhirnya luka, terbelah deh, Pak. Luka dalam, besinya nancep ke dalam. Seorang Nabi dan Rasul nggak ada kebalnya, manusia biasa. Lah umatnya, kami kebal begini, anti bacok, tesnya anti bacok, anti peluru, anti granat, anti tank, anti. Coba deh suruh perang duluan. Karena Anda ini sakti, anti pedang, kebal. Cobalah kirim ke Palestina, ke Suriah, ke daerah-daerah konflik. Tuker tuh marinir, ya, angkatan laut, angkatan darat, tentara Indonesia yang dikirim ke perbatasan daerah konflik. Kan negara kita kan ngirim itu pasukan perdamaian kan. Ganti itu marinirnya pakai pasukan-pasukan yang kebal itu. Mikir 2 kali, Pak. Jinnya pun mikir 2 kali. Iya. Akhirnya ada pertunjukan. Pertunjukan apa? Pakai golok. Sudah berusaha kebal, kemudian didoakan, dibacakan jampi-jampi, ya supaya kebal. Ternyata jinnya biasa kita ngeprank, Pak. Ngebohongin, Pak. Sudah tangannya begini, dia kegores juga. Ya ada itu, memang ada. Bahkan ada orang gini, dia lucu. Aneh itu dulu katanya pernah ikut. Dan ini jangan jangan artinya kalau antum punya maksiat masa lalu nggak usah diceritain deh. Ya ini Anda bercerita cuman jadi ibroh nih. Kadang kita itu bodohnya minta maaf, Pak, gitu loh. Dia ngomong gini, Ana dulu tuh sudah dikasih jampi-jampi sama guru Ana supaya kebal. Dan di depan guru Ana itu dicoba, ya lengan Ana itu pakai silet. Betul-betul itu silet baru dari fotokopi, nggak masalah. Nyampe rumah entah kenapa anak coba pakai sodapur mau pamer niatan ke emak, kegores. Kata dia setelah itu baru anak tobat. Ya ternyata anak dibodoh-bodohin sama dia. Ini menunjukkan berarti akalnya masih dipakai, betul kan? Daripada datang lagi dia minta lagi. Nah seperti itu. Aslinya manusia tidak ada yang kebal, tidak ada yang tahu perkara-perkara gaib. Pada suatu ketika Syalbani rahimahullah ta'ala berdebat dengan, mau ngajak debat dengan seorang dukun. Kemudian begini, dukunnya itu mengatakan,
Ayo, saya tantang debat kamu. Kata Syalban rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Oke, saya akan berdebat dengan kamu, tapi dengan syarat. Tapi dengan syarat. Kata dukun, apa syaratnya? Lah, kata tahu goib, kok nanya apa syaratnya? Harusnya kan kalau saya ngasih tahu apa, belum ngasih tahu syaratnya, Anda harusnya tahu dong apa yang dalam isi hati saya. Betul kan? Harusnya dukun itu kalau pinter dia ngomong, oh iya. Iyain aja dulu biar nggak ketahuan kalau dia bodoh gitu loh. Dukunnya pun bodoh juga. Dia nanya apa? Apa syaratnya? Si nanya berarti dia nggak tahu gaib. Ya, dia sudah kalah. Belum masuk ronde pertama sudah kalah dia. Ini menunjukkan manusia itu tetap manusia, tidak tahu perkara gaib. Jadi hasbiyallahu la ilaha illa qul hasbiyallah, katakanlah ya cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Ayat ini berkaitan dengan bab, yaitu bab yang kita jelaskan itu. Dan ini menunjukkan batalnya kesyirikan. Batalnya segala macam bentuk kesyirikan. Yang mana kesyirikan tersebut wallahi tidak akan pernah berguna sekalipun ia hidup ataupun sampai matinya. Kesyirikan itu apa yang ia gunakan untuk tolak bala ataupun untuk mengambil manfaat tidak akan pernah bisa berguna dalam kehidupan sedikit pun. Setelah kita jelaskan kecuali semuanya berasal dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk faedah dari ayat yang telah kita jelaskan tadi. Yang pertama, batalnya kesyirikan. Ya, li'anna kullama yu'badu min dunillah la yamliku dharran wala naf'an li'abidihi. Karena sesungguhnya setiap apa yang disembah selain Allah tidak akan pernah bisa memberikan mudarat dan tidak pernah bisa memberikan manfaat bagi hambanya atau bagi orang menyembahnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 3, ittakhadhu min dunihi alihah, sungguhnya mereka menjadikan sesembahan selain Allah. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, mereka itu tidak menciptakan sesuatu, bahkan mereka diciptakan. Lah kayak sekarang fenomena yang ada, orang meminta-minta kepada hewan, Pak. Betul kan? Iya. Mau kambing lah, mau kerbau lah, mau sapi lah, mau kuda, mau jerapah, nggak layak, nggak layak. Padahal Anda tahu hewan tersebut la yakhluquna syai'a, mereka tidak menciptakan sesuatu, wa hum yukhlaqun, bahkan mereka itu diciptakan. Ayo kita berpikir, tuh hewan kan sama diciptakan, sama seperti kita. Bahkan kata Allah, wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, bahkan mereka itu tidak memiliki dalam diri mereka kemudaratan dan manfaat. Mereka juga makan ya dikasih, betul kan? Bukan malah ngasih makan orang, tapi mereka dikasih makan sama orang, hewan-hewan tersebut. Maka untuk apa kita meminta kepada hewan? Anda memelihara hewan bagus, Anda pecinta hewan boleh, Anda sayang kepada hewan peliharaan boleh, tapi mbok yo jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan, Pak. Ya, kucing dipelihara mati, disolatin, didoain, ya lebih-lebih lagi ditahlilin. Udah itu kemungkaran di atas kemungkaran. Ada yang begitu, ada aja yang begitu tuh ada. Ya, dimuliakan karena memiliki keunikan-keunikan. Allahul musta'an. Maka inilah yang harus kita pikirkan. La yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Sesembahan tersebut mereka tidak memiliki kematian, mereka nggak bisa mematikan, mereka tidak bisa menghidupkan, mereka tidak bisa pula membangkitkan. Justru mereka itu dimatikan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah. Ya, justru semua sesembahan itu berada di bawah ya
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hajj ayat 73 ada yang lebih tajam lagi dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Duriba masalun fastami'u lah. Akan dibuatkan permisalan bagi kalian, maka dengarkanlah. Nih sama Allah suruh dengerin nih. Akan dibuatkan sebuah permisalan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Innalladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang meminta, menyembah, berdoa, beribadah kepada selain Allah, ya, la yakhluqu dzubaban wala wijtama'u lah. Sesembahan tersebut enggak bakal bisa nyiptain laler, Pak. Sama Allah ditantang, Pak. Apa maknanya? Sesembahan yang kita sembah selain Allah, yang manusia sembah selain Allah, dari berhala-berhala, patung-patung ataupun sejenisnya, mereka semua tidak bisa menciptakan lalat. Lalat, siapa bisa ciptain lalat? Hatta ilmuwan paling mutakhir di atas dunia tidak akan pernah bisa menciptakan lalat yang sebanding lalat dengan lalat yang Allah ciptakan. Ada yang bisa dalam bentuk robot gitu? Enggak, Pak. Ya, lalat yang Allah ciptakan itu kalau bisa sampai nangkep dengan tangan kosong, masya Allah. Betul ya? Iya, lalat itu matanya 1000, Pak. Dia kalau dari belakang itu bisa menghindar, kalau dari depan tidak bisa fokus. Unik memang. Lalat itu suka nongkrongnya di tempat-tempat kotor. Tapi nggak ada cerita lalat cacingan, diare, apalagi tipes, mentabir gara-gara nongkrong di tempat kotor, gatal-gatal. Enggak, Pak. Coba perhatiin, kenapa Allah buatkan permisalan dengan seekor lalat supaya kita mikir, ini loh lalat yang kita anggap hina aja manusia nggak bisa buat. Coba kaji lalat itu, suruh kaji, suruh pikirin tuh laler. Ada laler, pikirin. Nggak ada kan ceritanya laler itu kumus-kumus, Pak, kelemis terus, Pak. Betul kan? Rapi, mengkilat, bagus. Ya seperti itu. Coba, bahkan yang luar biasa lagi kata Nabi SAW, ya apabila lalat, nih hadis nih, dahulukan iman dulu, hadisnya sahih. Jangan masak-si. Kalau sampai terbetik dalam pikiran sahabat, masa iya. Tanyakan keimanannya. Anda mau nyampaikan nih, enggak usah masak sih habis ini. Apa kata Nabi? Idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum. Apabila laler masuk ke minuman kalian. Masuk nih laler. Masuk. Enggak usah masak sih. Ingat, imannya dijaga. Falyaghmishu, celupin, plek. Semua lihat rahu, kemudian buang. Jangan ditelan, celupin, buang. Ya, fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil akhari syifaan. Karena semuanya salah satu di antara dua sayapnya itu ada penyakit, sebelahnya ada obat. Tidak tahu mana yang kanan, mana yang kiri, yang ada penyakit sama obat. Intinya iman dulu. Tidak usah masak sih, jaga imannya. Wis kalau sama ngerasa mau ke arah masak sih itu cut langsung di situ. Ya. Jadi kita harus beriman dulu. Sama sabda Nabi SAW seputar lalat. Luar biasa loh lalat ini. Ya. Bukan berarti habis ini sampai minum sengaja cari lalat. Enggak, kalau lalat enggak sengaja jatuh. Paham ya sampai sini? Coba pikirin tuh lalat tuh. Sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yakhluqu dzubaban, selama-lamanya mereka enggak bakal mampu menciptakan lalat. Walau ijtama'ula, sekalipun mereka bersatu untuk menciptakan lalat. Ya, kemudian lihat, lanjut lagi. Wa iyaslubhum adzubabu syai'an la yastanfidhuhu minhu. Kata Allah, ketika lalat itu mengambil sesuatu dari objek sesembahan selain Allah itu, ya, maka sesembahan tersebut tidak akan pernah bisa merebutnya. Ya enggak? Iya. Coba nih. Ada orang nyembah patung, nyembah berhala kayak orang Quraisy. Lata, Uzza, Manata, betul kan? Itu kalau seumpama laler nongkrong di kepalanya, emang dia bisa ngibasin begini?
Lata tiba-tiba begini, baik laler begitu begini. Enggak. Dia diem aja begitu. Kalau laler itu ternyata nongkrong di telinganya, nongkrong di sini, dia nggak akan pernah bisa ya menghindar darinya. Kalau seandainya laler itu mengambil makanan, objek sesembahan selain Allah, nggak akan pernah bisa direbut. Ya, nggak akan pernah bisa direbut. Sampean makanan, secuil makanan sampean diambil laler, mau sampean ambil? Enggak kan, mikir juga kan. Seandainya itu sampean bisa rebut, nggak mungkin sampean ambil. Kenapa? Jijik. Ya itulah permisalan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhir ayat tersebut dengan satu kalimat yang menunjukkan bagaimana lemahnya seseorang atau manusia. Dha'ufat talibu wal matlub. Orang yang meminta dan sosok objek yang diminta sama-sama lemah, nggak ada apa-apanya. Udah sudah selesai sudah. Sudah kata Allah, dha'ufat talibu wal matlub. Orang yang minta-minta, orang yang diminta itu sama-sama lemah. Wahana datang ke dia, Ustaz. Soalnya dia tuh sakti. Kenapa? Apa saktinya? Dia 2 tahun sebelum meninggal dia nggak pernah nyentuh tanah. Wih, stroke. Nggak bisa jalan, Pak. Dia harus kursi roda. Nggak pernah nyentuh tanah. Kadang memang cerita itu dilebih-lebihin kadang. Biar kelihatan luar biasa wow itu. Padahal ya keadaannya ya mengenaskan gitu loh. Cuman supaya terlihat wow. Baik, faedah yang kedua dari ayat tersebut. At-tahdhiru min lubsil halqati wal khayti wa ghairiha li jalbin naf'i aw daf'i ad-durri. Peringatan dari menggunakan gelang ataupun kalung atau sesuatu yang tujuannya adalah untuk menarik manfaat atau menolak mudarat. Li'annahu syirkun min jinsi ma yuradu minal asnam, karena sungguhnya itu termasuk kesyirikan. Dan itu juga bisa mengantarkan kepada penyembahan serta pengagungan. Kita mengagungkan sesuatu melebihi pengagungan kita kepada Allah, itu bisa syirik, Pak. Kan kita sudah kasih tahu ya, syirkul mahabbah waktu itu, betul kan? Karena ada pengagungan di situ kepada sosok tertentu, yang mana pengagungan tersebut melebihi pengagungan kita kepada Allah. Mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan, mau apa, betul kan, diagung-agungkan. Bahkan yang lebih lucu lagi adalah, ini harus kita jelaskan kepada umat. Orang mengagungkan hewan, ada ya, bahkan hewannya dikasih nama kiai, yang perempuan dikasih nama nyai, betul kan? Ya kan, kiai selamat gitu. Hanya karena dia kebo bule, betul kan? Iya. Bahkan ada orang mengatakan kalau dagangan saya dimakan sama kebo bule itu dan gerombolannya, katanya nanti dapat berkahnya. Entah dari mana, ya kan? Iya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ingat ya, perbuatan kesyirikan itu menghilangkan kecerdasan dan akal sehat. Itu benar. Sampai pikirnya sama akal sehat. Ya kan, pikir aja. Lah sapi itu memang nganterin beras ke rumah sampean? Enggak kan? Nganterin beras, masain buat sampean? Enggak juga. Justru sampean harus nyariin pakan buat dia. Betul kan? Jadi untuk apa gitu loh kita meminta kepada sapi, minta kepada kambing, minta, Allahul musta'an. Ya. Begitu pula dengan perkara-perkara kesyirikan yang lain seperti yang telah kita jelaskan tadi. Kemudian poin yang ketiga, masyru'iyatu munadharati al-musyrikina li ibtali asyirki. Yaitu disyariatkannya berdialog dengan orang-orang musyrik untuk membatalkan kesyirikannya. Tapi ini ada syaratnya. Ma'a tamami ahliyah wal ilmi, ya, harus disertai dengan kesempurnaan keahlian orang tersebut serta kesempurnaan ilmu. Sampean mau berdialog sama orang-orang yang melakukan kesyirikan, tapi sampean nggak punya ilmu, bisa-bisa ikut jadi orang yang melakukan kesyirikan juga. Betul kan? Iya. Apalagi orang melakukan kesyirikan tuh kalamnya itu merasuk, Pak.
Saya air ini manjur, terserah kamu menganggap itu kesyirikan. Nih coba aja, dicoba betulan. Akhirnya dipercaya. Lah terjatuh dia ke dalam apa? Kesyirikan. Loh, kamu mengingkari perbuatan saya dan mengatakan ini perbuatan kesyirikan. Ya, mana dalil bahwasannya ini kesyirikan? Saya melakukan ini, banyak orang mendapatkan manfaat. Tidak percaya, coba aja. Enak kan? Enak, ya udah. Jatuh juga dia ke dalam apa? Kesyirikan. Hati-hati. Ya harus pintar memang. Nah, kalau nggak begitu ya sudah, dia akan ikut arus. Jadi nggak sembarangan ya kita ini berdialog. Memang kadang tuh orang memang luar biasa. Kalau suruh berdialog, berdebat, berjidal, apalagi di media sosial. Ustadz semua. Ustadz semua wis. Ustadznya pun kalah, wallahi kalah. Bahkan ustadz itu kadang baru tahu ilmu itu dari komenan orang tersebut. Padahal ini orang kalau pengajian nggak pernah nyatet. Kadang ruhnya jalannya kemana-mana kalau kajian. Jumatan aja loh Pak, ruhnya kemana-mana Pak. Masuk masjid, alhamdulillah, masuk masjid. Khotibah berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia doanya bismillah. Apa doanya? Doa mau tidur dibaca. Ya Allah, coba bayangin. Tapi kalau suruh jidal, kalau suruh dialog, maunya paling depan. Biasa Pak, suka babat alas. Ya, pendekar. Masih baru jadi pendekar gitu. Semuanya mau dibabat. Ingat, kita berdialog itu tujuan yang pertama untuk mencari kebaikan. Yang kedua, bukan untuk mencari kalah menang pertama. Ya, yang kedua harus memiliki ilmu. Yang ketiga harus disaksikan oleh ahli ilmu yang lain. Jadi wasitnya itu jurinya ahli ilmu. Bukan orang-orang jahil Pak. Kalah berantem tawuran. Enggak, bukan gitu namanya orang berdialog. Ya disaksikan oleh ahli ilmu supaya ketika ada kesalahan langsung ditegur. Dua-duanya dua orang yang berdialog ini. Bukan debat kusir dari malam sampai subuh. Yang didebatin biasanya masalah-masalah khilafiyah. Baru ngaji debatnya langsung apa? Hukum kunut. Hukum kunut. Ulama aja Pak, hukum kunut itu berat untuk dibahas loh. Kenapa? Khilafnya mu'tabar. Mu'tabar, besar khilafnya. Besar, sebagian besar mazhab Syafi'i mengatakan kunut itu sunnah. Sunnah masyru'. Pendapat Hambali, Maliki, Abu Hanifah mengatakan apa? Tidak masyru'. Masing-masing mereka punya dalil. Ya sampean kalau sholat di masjid ternyata imamnya kunut, sampean harus ikut. Hormati. Bisa jadi dia tahu tentang mazhab Syafi'i, betul kan? Dan kita sebagai seorang muslim bisa mengambil pendapat tersebut, bisa. Karena imam-imam itu memiliki dasar dalil. Ini enggak, dua-duanya sama enggak tahu dalil. Asal kopas sana, kopas sini, diadu ustadznya. Tidak bisa ngomong kesekak langsung diadu ustadznya. Judal terus sampai malam, dua-duanya sama-sama nggak sholat subuh. Subuhnya kesiangan. Nah itu. Ingat ya, kalau berjidal terhadap sesuatu, terutama kepada orang-orang melakukan kesyirikan, harus disertai dengan luasnya ilmu dan keahlian. Ada orang berilmu tapi susah bicara Pak, jadi tidak bisa berdialog, betul kan? Ada orang yang sedikit ilmu tapi bicaranya luar biasa, tidak bisa juga berdialog. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu Allah berikan karunia dua, ilmu yang luas serta kalam yang bagus. Jadi beliau mengatakan apa? Bukan sombong ya, beliau mengatakan sesungguhnya aku alhamdulillah tidak pernah kalah dalam berdialog atau berjidal. Kecuali dengan satu orang bodoh aja. Kalau saya berdialog sama orang bodoh kalah saya. Bayangin sekelas Imam Syafi'i dialog sama orang bodoh, ya kalah. Maka Imam Syafi'i mengamalkan firman Allah, wa a'rid 'anil jahilin. Udah berpaling aja lah dari orang-orang jahil. Nggak usah dilayani, biarin aja. Apa dalil syariat yang menunjukkan bolehnya seseorang atau hendaknya seorang berdialog untuk membatalkan kesyirikan? Lihat bagaimana dalam Al-Quran banyak sekali. Contohnya ayat tersebut, ya Zumar ayat 38 ini. Contohnya lagi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Anbiya, ya ayat 52 sampai 60-an waktu itu sudah kita jelaskan. Nabi Ibrahim bertanya kepada kaumnya, apa yang kalian, ma hadhihi tamasilul lati antum 'alaiha
Antum laha akifun? Apa kalian ini? Diajak mikir sama Nabi Ibrahim. Kalian punya sembahan-sembahan, kalian itikaf di situ, kalian ibadah di situ, kalian tawaf, kalian ibadahi mereka. Ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan mereka, mereka mengingkari. Akhirnya Nabi Ibrahim menggunakan cara yang lain untuk berdialog lebih dalam, dihancurin tuh semua patungnya. Kemudian setelah itu biarin patung yang gede, ditaruh kapak di situ. Terjadilah dialog. Ya, wa Ibrahim, apakah engkau melakukan ini? Kata Raja Namrud. Kata Nabi Ibrahim apa? Enggak, tanya aja sama yang gede. Kata Raja Namrud, apa gila kau? Kita harus bertanya kepada patung. Ya, untung nggak dibalas sama Nabi Ibrahim. Apa nggak lebih gila lagi? Ente nyembah bahkan. Nanya aja nggak bisa, nyembah lagi. Ya, maka saat raja mereka mendengar ucapan Nabi Ibrahim, tanya sama patung yang lebih besar, tiba-tiba bergetar pada hati mereka kesadaran. Sadar sesaat, Pak, setonnya datang lagi habis itu. Sesaat itu dia sadar bahwasanya mereka lakukan itu kebodohan, tapi seton itu senantiasa menghembuskan kesombongan. Ya, makanya kita harus tahu bagaimana cara berdialog dan orang-orang melakukan kesyirikan, kemudian ajak mereka berpikir atas apa yang mereka lakukan. Ya, sungguhnya itu tidak bisa memberikan mudarat ataupun manfaat. Sungguhnya mereka itu sama-sama ciptaan. Toh patung yang kalian sembah, apa yang kalian sembah itu ciptaan kalian. Terkadang batu akik yang dipakai kemudian dia jadikan sebagai sesembahan, tempat bergantung, minta rezeki, tolak bala, ya, mendatangkan manfaat. Itu saja batu akiknya itu harus dibuat. Betul kan? Diamplas lah, diginiin lah, dianulah, beginilah. Baru setelah itu bisa jadi cincin batu akik, dipakai lah, kok malah dijadiin tempat bergantung. Padahal dia bawa batu akik itu untuk sholat, baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi dia masih berkeyakinan nasta'innya ke sini. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi minta pertolongan kepada batu akik dan yang lainnya. Tapi poin keempat, faedah dari ayat tersebut. Yang terakhir, wujubul i'timadi 'ala Allah wahdahu wa tafwidil umuri kulliha ilaihi. Wajibnya kita bergantung hanya kepada Allah saja, ya, dan menyerahkan diri kita dan semua urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian sudah bertekad untuk melakukan sesuatu dan kalian sedang menjalani itu, azam itu dia bertekad plus ada perbuatannya. Bukan disebut azam tekad doang. Ya insya Allah saya kerja, tapi nggak kerja dia. Ya, kan anak sudah tekad, saya tinggal tawakal sama lo. Sampean cari dulu kerjanya. Sudah tekad bekerja, perbaiki cara kerjanya, fajmilu fitola, perbagus cara mencari rezekinya, baru tawakal sama Allah. Bukan tidak punya kerjaan, maunya dagang sekakian rencana. Betul kan? Kadang saya bisnis harus, enggak, udah. Bahkan motivator bisnis itu yang sudah meninggal kan, dia ngomong apa? Usaha terbaik adalah usaha yang dibuka. Paham? Usaha terbaik itu bukan ini, enggak, yang dibuka. Wis sampean mau usaha apa, wis buka dulu. Ada azam di situ, sudah tawakal sama Allah. Iya. Jangan tawakal sama yang lain, tawakal sama Allah. Karena yang menggerakkan hati pembeli itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai macam caranya. Mau laku nggak laku ya sudah, jual aja. Kalau ternyata orang mengatakan, oh barangmu itu kok kelarangan, kok kemahalan, ya sudah, anggap aja itu bukan pangsa pasar Anda. Betul kan? Allah itu ingin menetapkan pangsa pasar kepada hambanya itu masing-masing. Lalu sampean aja lihat aja itu air mineral. Kalau di minimarket adem Pak tempatnya. Sampean pun kadang iri ikut ngadem juga di depan showcase. Betul kan? Iya. Ini air cuman begini doang, nyampe minimarket masuk showcase. Coba sampean air begini di gelas masuk showcase. Sampean jual air begini nih, sudah ditaruh di gelas sama ceret begitu. Masuk enggak di halaman, Pak. Minum gratis, enggak ada orang nyentuh 3 hari. Mending milih beli. Betul kan? Kenapa? Pangsa pasarnya beda. Kalau toh seandainya ini taruh di depan, sudah ada ceretnya, sudah ada gelasnya, sudah ada apanya. Tidak ada orang yang minum kecuali terpaksa.
Meskipun gratis, betul kan? Iya. Orang pasti akan beli di dalam meskipun itu mahal. Pernah Pak, ana lihat minuman Pak, air putih. Ya, pas di Arab itu ada air putih. Kalau sampean tahu di Bin Daud itu, di Mekah ada air putih itu berasal dari salju. Salju Antartika. Ya, kutub utara itu saljunya dicairin, dijadiin air putih, Pak. Anak kaget, harganya ada yang 80 real. Allah musta'an, 80 real. Tahu 80 real? 1 real itu 3.700. Udah kali aja 80, 4.000 kali 80 sudah berapa? Atau 3.000 kali 80 berapa? 240.000, Pak, 250.000. Cuman air ukuran begini. Ya kan? Apa maknanya? Pangsa pasar. Padahal sama-sama air putih. Yang sini dari tanah, yang sono dari gunung, yang sono dari es. Udah beda begitu aja. Tapi pangsa pasarnya beda. Maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang jual air begitu doang tawakal, Pak. Betul kan? Iya. Maka fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Taib, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Enggak usahlah bergantung sama makhluk. Enggak usah banyak berharap kepada makhluk, enggak usah. Fa'ajmilu fit talab, intinya begitu. Fa'ajmilu fit talab, perbagus cara mencari rizkimu. Baru kemudian nanti tawakal sama Allah, baru Allah datangkan. Kalau kurang bagus atau belum ada pembeli yang mampir di lapak kita, ingat, mungkin usaha kita belum maksimal. Masih ada yang kurang, masih ada yang kurang bagus, diperbaiki. Mungkin dari marketingnya, mungkin dari kemasannya, ya mungkin dari manajemen. Hatta berdagang kecil-kecilan tuh pasti ada manajemennya. Betul kan? Ini contoh nih, Abdurrahman bin Auf. Pinternya luar biasa, dia encer Pak kalau suruh dagang. Suruh dagang pintar. Dari Mekah ke Madinah itu nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Saat ditawarin rumah, tawarin lahan, tawarin istri, ya dia tolak semua. Dia mengatakan apa? Tunjukkan pasar kalian. Ditunjukin tuh pasar Madinah. Dia beli 700 dirham atau dinar, ya lupa itu. Ya, dinar ya kan. Kuda lengkap Pak, dibeli kuda, sak talinya, sak pelananya, sak semua atributnya 700. Setelah itu dia pindah lapak, dia jual lagi di preteli. Kudanya tok 700, pelananya lain, talinya lain, ininya lain. Di preteli diecer Pak. Diecer. Nah, orang beli kuda masa nggak pakai pelana, sakit Pak. Ya naik, betul kan? Otomatis dia beli pelana di situ, beli tali di situ. Hari pertama dia jualan, dia dapat semangkok susu sama semangkok roti untuk makan satu hari. 2 minggu dia jualan bisa zuat Pak. Maharnya emas 1 buah kurma. Masya Allah, antum 1 buah kurma emas loh, bukan kurma emas. 2 minggu kerja gimana? Pinter kan dia? Pinter berarti. Bahkan ada sahabat itu cerdas luar biasa. Sama Nabi SAW dikasih duit 1 dinar. Ini ilmu bisnis nih. 1 dinar, kata Nabi. Nabi tahu nih fulan ini sahabat ini pintar kalau suruh jual beli, muamalahnya bagus. Dia 1 dinar, suruh beli kambing. Datang dia ke pasar ternak, pasar kambing. Beli 1 dinar dapat 2 kambing. Akhirnya dia buka lapak lagi. Kan kata Nabi 1 dinar mungkin dapat 1 kambing. Akhirnya 1 kambingnya dijual seharga 1 dinar. 1 kambing kan dia dapat 2. 1 kambingnya dijual laku harga 1 dinar. Jadi dia nyampe kepada Nabi SAW, uang 1 dinarnya balik, dapat 1 kambing. Pinter kan dia? Pinter. Cari harga yang murah, dijual harga. Nah, bagus itu. Itu teknik berdagang. Ya, baru kemudian Nabi SAW mendoakan sahabat tersebut supaya barokah muamalahnya. Apa kata sahabat itu? Seandainya aku buka batu dan aku menjumpai debu, aku jual laku. Saking apa? Encernya kalau suruh dagang. Tidak masalah. Intinya tawakal sama Allah, fa'ajmilu fit talab. Yakin, perbagus, kemudian tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada
di dunia ini seorang motivator bisnis sampai siapapun, mau nomor satu Asia, nomor satu Amerika, mau nomor satu dunia, yang memberikan motivator bisnis kecuali mereka telah mengambil ilmunya dari Al-Quran dan hadis. Ada semua dalam Islam. Cuman kita aja yang kurang apa? Belajar, betul kan? Iya. Ada sahabat yang apa? Bangkrut karena enggak. Jarang di antara mereka yang begitu. Yang pandai dagang, masya Allah, dagangannya luar biasa. Utsman menyumbangkan 800 ekor unta plus isi-isinya yang dia angkut sama untanya itu untuk semua penduduk Madinah. Nggak rugi dia. Nggak rugi. Kenapa? Lah sebagian kecil dari hasilnya. Utsman sekarang sudah wafat, ATM-nya masih ada, hotelnya masih ada, sumur rumahnya masih ada, kebun kurmanya masih ada, yayasan Utsman bin Affan masih ada, ATM-nya dia ngalir terus. Enak ya, mati dunia mengejar dia. Kenapa? Karena dia bagus dalam muamalahnya, disertai kejujuran, kemudian tahu dia cara berdagang, Allah bukan rezeki untuknya. Intinya adalah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah kepada zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Wa sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.